Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarnya Ya'juj wal Ma'juj pada akhir zaman adalah salah satu tanda dari tanda-tanda besar kiamat. Kemunculan mereka telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Hiyas Al-Anbiya ayat 96-97. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Duhon, Dajjal, Dabbatul Ard, matahari yang terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, dan 3 gerhana, gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Dan yang terakhir, api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihissalam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat yang akan terjadi. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam, dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafid, yakni nenek moyang bangsa Turki, yang diisolasi oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan menurut beliau, pendapat yang mengatakan berasal dari keturunan Adam bukan Hawa adalah pernyataan yang tidak berdalil. Berasal dari keturunan Adam bukan Hawa adalah pernyataan yang tidak berdalil. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki ciri dan sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil, sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Rasulullah SAW bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, dan mereka tidak menyukai umat bangsa selain mereka sendiri. Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar tidaklah melewati sesuatu kecuali dirusaknya, tidaklah melewati danau kecuali meminumnya hingga habis, tidaklah mendapati manusia kecuali dibunuhnya. Sampai ketika mereka merasa menang, membantai seluruh penduduk bumi, dia menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Kumar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit. Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan panah-panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1 dibanding 999 antara manusia umumnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam. Sekiranya mereka dilepas, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia, dan tidak mati salah seorang dari mereka, melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 1000 atau lebih. Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam surat Al-Kahfi, bahwa Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara 2 gunung.
Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya yang mengancam mereka, yaitu dari Ya'jud dan Ma'jud. Dan mereka meminta untuk membangunkan tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Robku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Robku. Maka apabila sudah datang janji Robku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Robku itu adalah benar. Hiyas Al-Kahfi ayat 93-98. Lokasi keberadaan Ya'jud dan Ma'jud masih menjadi perbedaan pendapat di antaranya. Pertama, menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'id, Ya'jud Ma'jud berada di belakang pegunungan Kaukas atau Kaukus. Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kedua, menurut Syekh bin Baz berkata mengenai lokasi, dia menjawab, mereka ada di arah timur dan mereka adalah bangsa At-Tur Mongol adalah termasuk ke dalam bangsa itu juga. Ketiga, Abdullah Man Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Ketika pada masanya, suku Ya'jud dan Ma'jud akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Disebutkan dalam hadis, Ya'jud dan Ma'jud melubanginya setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok. Kemudian Allah mengembalikannya kokoh seperti semula hingga ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah, kalian akan kembali melubanginya besok, insya Allah. Ia mengucapkan insya Allah, maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati dinding tersebut dalam tetap keadaan seperti ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia, lalu mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika Ya'jud dan Ma'jud berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut. Karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud yang tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukmin dari jalan yang ditempuh Ya'jud dan Ma'jud seraya berfirman, kumpulkanlah hamba-hambaku ke gunung At-Tur. Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah mewahyukan kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke gunung Tur. Kemudian Allah mengutus Ya'jud dan Ma'jud. Mereka datang dari tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabriyah. Mereka meminum airnya. Lalu orang belakangan dari mereka berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya. Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung. Sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian.
Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi. Dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabiullah Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai kehendak Allah. Kesimpulan yang bisa diambil diantaranya: pertama, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, anak keturunan Adam dan Hawa. Tepatnya moyang mereka adalah Yafid bin Nuh. Kedua, mereka adalah makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka. Ketiga, sifat dan ciri-ciri fisik telah dijelaskan di dalam beberapa asar. Keempat, populasi mereka sangat besar jumlahnya. Perbandingannya antara manusia umumnya dengan mereka adalah 1 dibanding 999. Bahkan tidak ada mati salah seorang dari mereka, melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 1000 atau lebih. Yang kelima, mereka sudah ada dan akan keluar. Sudah ada dan akan keluar menjelang hari kiamat dari tembok atau dinding yang dibangun oleh Zulkarnain setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini berdasarkan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah mengatakan, berdasarkan hadis sahih ini, sungguh aku telah melihat penjelasan Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Isa bin Maryam perihal keluarnya Ya'juj dan Ma'juj setelah terbunuhnya Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.